Perkenalkan, nama saya Maisha Dia Ayu Andriani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kudus yang akan melakukan penyuluhan mengenai IMS atau infeksi menular seksual. Kalau boleh tahu masnya namanya siapa ya? Nama saya Muhammad Nur Alfian. Oh ya, apakah sudah menikah? Oh, belum, saya belum. Iya. Berkenan ya saya melakukan penyuluhan ini? Oh, boleh. Ya, sebelumnya masnya sudah tahu belum kalau IMS itu apa? Oh, saya belum tahu sih IMS itu apa. Oh baik, saya jelaskan sedikit ya. IMS itu infeksi menular seksual yang terjadi itu kayak menular melalui vaginal, melalui oral, melalui anal. Nah, vaginal itu dari alat kelamin, kemudian oral itu dari mulut, yang ketiga anal itu dari anus. Dan penularan penyakit ini juga bisa melalui darah, sperma atau cairan tubuh lainnya. Kalau darah itu kayak adanya luka pada penderita penyakit IMS ini yang kemudian terkena ke orang lain yang memiliki luka terbuka, jadi darahnya masuk kepada luka terbuka orang lain itu gitu, jadi bisa tertular gitu ya. Kalau sperma ya berhubungan seksual seperti biasanya gitu ya. Nah, dari penyakit IMS itu ada beberapa penyakit mas. Yang pertama itu kayak sifilis. Sifilis itu kayak penyakit adanya luka pada kelamin atau pada mulut yang tidak normal gitu. Yang kedua itu HIV. HIV itu Human Immunodeficiency Virus, dan virus ini itu kayak menyerang sistem kekebalan tubuh pada si penderitanya. Jadi kelamaan itu bakal sistem kekebalannya tubuh bakal menurun dan juga kemudian akan ya terjadi kemungkinan buruk akan meninggal seperti itu. Kalau yang ketiga itu gonore. Gonore itu banyak yang mengenali dengan kencing nanah. Semacam apa itu? Ya kayak kencing nanah itu juga kalau misalnya masnya pipis atau sedang melakukan mengeluarkan cairan, itu akan terasa nyeri atau sakit yang tidak normal gitu ya. Seperti apa? Singa itu? Oh, kalau singa itu sifilis ikutnya. Iya, Kalau gonore itu akan menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina ketika pipis atau sedang mengeluarkan cairan gitu ya. Yang terakhir itu ada herpes genital. Nah, herpes ini bisa menyebabkan kayak rasa gatal, sakit dan juga luka pada area kelaminnya gitu. Pada pengidapnya. Tapi dari penyakit ini semua itu ada obatnya? Kalau obatnya sampai saat ini ada kemungkinan ada beberapa cara pengobatan, tetapi tidak bisa tidak bisa memastikan bahwa itu akan bisa sembuh gitu. Nah, kalau adanya itu buat pengobatannya sekarang itu adanya seperti terapi gitu ya, cuman bisa untuk mempertahankan kekebalan tubuhnya gitu ya mas. Kemudian ada faktor yang menyebabkan ya tuh apa sih? Yang pertama itu melakukan hubungan seks tanpa kondom, tanpa adanya pengaman gitu ya. Terus yang kedua itu memiliki banyak pasangan yang berganti-gantian, yang berbeda-beda. Itu juga bisa memicu adanya penyakit IMS. Yang ketiga itu kayak penyalahgunaan alkohol atau penggunaan obat-obatan terlarang. Gitu. Soalnya kan kayak kebanyakan obat-obatan terlarang itu juga digunakan menggunakan suntik ya. Menggunakan suntik. Kalau yang seperti itu ya. Iya, kalau ada penderita HIV atau penderita penyakit IMS yang menggunakan suntik yang sama dengan orang lain, ya kemungkinan suntik juga bisa berarti? Bisa menggunakan jarum suntik bisa. Itu yang lain juga bisa tertular gitu ya. Soalnya kebanyakan kan berganti-gantian gitu ya suntiknya. Terus yang ketiga itu yang terakhir mempunyai riwayat IMS dari misal keturunan, iya bisa. Keturunan bisa menyebabkan IMS gitu. Kemudian gejala yang ditimbulkan itu apa aja? Yang pertama itu mengalami perubahan pada urin. Biasanya urin itu kan warnanya putih agak kekuningan. Nah itu bisa jadi kalau ada yang penderita IMS itu enggak, bisa jadi kayak seperti kuning kayak kecolongan keruk gitu ya, jadi keruk gitu kayak kotor gitu. Kemudian yang kedua itu ada vagina terasa panas atau gatal apabila pada perempuan. Yang ketiga itu rasa nyeri selama berhubungan seks, dan nyerinya itu berkelanjutan gitu loh, kayak selama berhubungan itu nyeri terus. Biasanya kan berhubungan seks itu nyerinya ya biasa aja, nah itu selama berhubungan itu kayak gak nyaman gitu. Terus ada kayak keputihan abnormal, itu juga kayak keputihan yang banyak dan tidak wajar seperti biasanya tuh. Terus ada kutil atau memar pada bagian vagina atau penis.
Terus yang terakhir itu cara mencegahnya seperti apa? Yang pertama itu rutin menjaga kebersihan alat kelamin masing-masing gitu ya. Dan ya menggunakan antiseptik kan bisa gitu. Terus kemudian hindari melakukan hubungan seks dengan lebih dari satu orang, itu bisa menjadi dampak paling banyak gitu ya, paling banyak cara mencegahnya itu paling akurat seperti itu. Nggak akurat sih, cuman ya bisa kepada Allah. Ya itu salah satu. Kalau taat kepada Allah kan nggak mungkin berganti-ganti pasangan dong gitu. Nah, gunakan alat pengaman atau kondom saat berhubungan supaya itu sperma atau cairan yang dikeluarkan si laki-laki itu tidak mengenai yang perempuannya. Kalau misalkan yang laki-lakinya terkena HIV gitu ya. Soalnya kan sekarang emang banyak kayak pasangan di luar itu berganti-ganti pasangan, dan yang terjadi itu malah yang perempuannya yang terkena penyakit IMS gitu. Terus yang terakhir itu juga kalau menggunakan pengaman atau kondom itu yang baru dan digunakan secara benar supaya tidak terjadi kebocoran gitu ya. Sampai sini masnya ada yang ingin ditanyakan? Sementara ini sih dan seterusnya kan enggak, sudah paham tentang ibaratnya di MS ini pencegahan terus resikonya seperti apa, jadi sebentar udah paham ya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diluangkan ya Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih, saya permisi dulu.